Mengaji bersama menebar kebaikan. Ya, selalu lurus dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, selalu melaksanakan perintah Allah, ya, tanpa perlu disuruh, ya. Meskipun itu sebuah perkara yang sunnah, ya. Teman yang baik itu selalu mengajak, ya, mengingatkan, ya. Apabila selesai salat, ayo berdiri salat sunnah. Itu teman yang baik. Teman duduk sahabat yang baik yang seperti itu, ya. Al-muaddi li faraidi, dan melaksanakan kewajiban-kewajiban kepada Allah Subhanahu wa taala. Wal muntahi an nawahi, ya. Dan melarang kita daripada larangan-larangannya Allah Subhanahu wa taala, mengingatkan kita, ya. Itu teman yang baik, ya. Kalau misalkan, ya, bukan jamnya istirahat, teman yang baik akan mengingatkan, ya, udah jangan keluar pagar, jangan jajan di luar, sekarang bukan waktunya istirahat, ya. Teman yang baik mengingatkan, ya, ayo sebentar lagi kajian, sebentar lagi gurunya, ustadznya akan datang, ya. Segala bentuk larangan, pelanggaran akan diingatkan oleh teman yang baik, bukan malah sebaliknya, saling kerjasama dalam keburukan, ya. Satunya kabur, satunya nitip, ya. Satunya jagain di pintu gerbang, ya. Aman nggak? Aman, ya. Itu bukan teman yang baik, ya. Al-waqifu 'inda hududi, ya, dan berhenti, tidak melanggar al-hudud, batas-batas syariat Allah Subhanahu wa taala, ya. Al-mustaqim fi sulukihi wa akhlaqi, dan teman yang baik ini selalu lurus dalam hal suluk, ya, kebiasaan, perbuatan, tabiatnya dan akhlaknya. Dia akan lurus, ya, teman yang baik ini. Tidak akan kadang-kadang tepat waktu datangnya ke sekolah, ya, kadang-kadang terlambat, ya. Teman-teman tidak akan seperti itu, akan tapi apa? Selalu istiqomah dimanapun dia berada, seperti itu adanya, ya. Selalu menjaga akhlaknya, ya, ketika ketemu yang lebih tua dari dia, khususnya guru-gurunya, selalu mengucapkan salam, ya. Bukan kita yang memerintahkan, tapi syariat yang memerintahkan kalian ketika bertemu dengan orang yang lebih tua, ya. Al-mutakhalliq bi akhlaqil karimah, ya, dan selalu berakhlak dengan akhlak yang mulia, berhias diri dengan akhlak yang mulia, ya. Akhlak yang mulia di sini, ya, bagi teman yang baik ini bukan hanya sekedar topeng, ya. Sebagian ada, ya, ketika ustadznya ngangguk, ya, baik, sopan, ya, terlihat sangat anak baik, ya. Ternyata di luar sana, ya, aslinya, sifat aslinya sangat kacau, ya, sangat bengal. Misalkan ada, ya, beberapa mungkin, ya, yang menutupi, ya, keburukannya dengan segala bentuk kebaikan, ya. Tampak seorang yang amanah, seorang yang bisa menjaga perintah-perintah, ya, perintah-perintah yang diberikan kepadanya, ya. Akan tapi ternyata di belakangnya dia hanyalah seorang serigala berbulu domba, ya. Nah, lanjut, al-mujtadib liradhaili was-safasib minal umur, ya. Dan orang-orang yang teman yang baik ini selalu, ya, terjaga dari segala bentuk hal yang sia-sia, ya. Hal yang tidak bermanfaat, ya. Ketika jam istirahat di antara dua ujian misalkan, seperti saat ini sedang ujian, ya, dia tidak akan mengajak nyeblak, ya, tapi ngajak apa? Hayo murojaah, sok sudah hafal belum? Nama-nama istri Nabi. Ayo, nama sahabat udah siap belum? Ya, diingat, ya. Bukan malah ngajak ngadabrol, ya, lari-lari. Itu bukan sahabat yang baik, bukan teman duduk yang baik, ya. Ada waktu senggang, ya, ustadznya terlambat datang malah ngarobrol, ya, malah update status, malah dan sebagainya. Murojaah gunakan sebaik mungkin, ya, untuk menghafal, ya. Nah, lalu apa? Al-wasilur rahmah, ya, atau selalu sahabat yang baik selalu apa? Selalu menjaga
tali silaturahim. Tidak akan memutus yang namanya tali silaturahim. Itu sahabat yang baik. Tidak akan melakukan hal tersebut. Al-bar biwalidihi, dan berbuat baik kepada orang tuanya. Ya. Ini sahabat yang baik. Tidak mungkin ya dikatakan seorang, fulan katanya, care banget, baik banget sama temannya. Ya. Setiap jalan sama dia naik motor, tidak pernah diminta uang bensin. Ya. Bensin sama dia lah terkedah. Ya. Setiap jalan kemanapun selalu dijajanin. Ya, tapi apa? Tapi sama orang tuanya dia termasuk anak yang membangkang. Ya, ya, pangmeserkan gas. Ya, gasnya bukan gas besar ya, gas melon ya, yang subsidi. Ya, apa? Kayak heula, ya, sekedap. Ya, kagok lagi main handphone. Ya, main game online. Ini lihat tuh, ini bukan sahabat yang baik. Ya, sahabat yang baik pasti dia akan selalu apa? Selalu berbuat baik kepada orang tuanya, ya, termasuk dalam hal perbuatan, ucapan, ya, dan di antara bentuk, ya, makanya kita pernah sampaikan kepada para santri, ya, di antara bentuk perbuatan baik kalian kepada orang tua, ya, bentuk berbaktinya kalian kepada orang tua, ketika kalian berada di pondok khususnya, yaitu apa? Kalian menjaga nama baik orang tua kalian, ya, dari apa? Dari segala bentuk keburukan, ya. Makanya kita pernah tanya kepada kalian, ya, apakah kalian bangga ya, ketika orang tua kalian dipanggil ya, ke sini karena kalian misalkan naudzubillah ya ada yang mencuri ya, atau misalkan apa? Berpacaran. Ya, bangga nggak dipanggil kira-kira? Ya, ketemuan dengan lawan jenis, ya, bermain surat-suratan dan lain sebagainya. Apakah bangga kira-kira? Ya. Makanya seorang anak yang baik pasti akan menjaga hal tersebut, ya. Dan ini untuk semuanya, ya. Untuk semuanya, ya. Ini baru hal yang kecil, ya. Mungkin buat teman-teman asrama, ya. Di antara bentuk penjagaan Allah adalah kalian tinggal di asrama, sehingga kalian lebih banyak terjaga, ya, dari segala hal yang Allah haramkan. Tapi yang di luar, ya, wallahu alam, ya, mungkin sudah sampai ke tempat yang sepi, ya, berduaan, yang lain sebagainya, ya, atau bahkan mungkin bisa sampai jalan-jalan ke bioskop mungkin, ya, atau penginapan, waliyadzubillah, nggak tahu ini, ya, apa yang dilakukan di sana, ya. Hati-hati, ya. Lebih parah lagi, tidak mungkin seorang yang baik melakukan hal seperti itu, ya. Wal muhsin li jirani, ya, dan berbuat baik selalu kepada tetangganya, ya. Banyak hadis-hadis yang mengatakan kewajiban kita berbuat baik kepada tetangga, ya. Bahkan seorang sahabat mengatakan seakan-akan, ya, dan bukan seakan-akan, kami menyangka bahwasanya tetangga tersebut akan mewarisi ketika kami meninggal, ya, mewarisi, ya. Artinya mereka saling mewarisi, ya, karena saking banyaknya perintah Nabi untuk berbuat baik kepada tetangganya. Ya, orang yang baik dikatakan baik, tidak akan mungkin dia berbuat buruk kepada tetangganya. Ya, pasti selalu berbuat baik, ya. Menjaga aibnya, menutupi aib-aib tetangganya dan lain sebagainya, ya. Al-Halim al-Mutawadi', ya, memiliki hati yang lembut. Al-Mutawadi', apa makna mutawadi'? Tawadu, ya. Selalu tawadu, rendah hati, ya. Al-Muhsin ilan nasi ma'at taba'ud an udhid adaitihim, ya. Dan orang yang baik itu selalu menjaga kepada manusia dan jauh daripada segala hal yang keburukan yang disematkan kepadanya, ya. Segala bentuk keburukan tidak akan disematkan kepada orang-orang yang baik ini. Dan orang yang baik, ya, ini kita katakan tadi bukan hanya topeng saja, ya, di depan ustadz baik, ya. Di belakang sana subhanallah, ya, kerjaannya hanya tidak taat kepada orang tua, ya. Kerjaannya cuman memotoran, ya, menghabiskan uang buat papacaran, ya, saling memberi hadiah, ya. Padahal uang jajan saja masih dikasih, ya. Kok gaya-gayaan, ya. Masih hadiah segala, ya. Ngajak ke bioskop segala, ya. Memotoran, ini ngapain, ya. Atau jalan-jalan ke tempat yang remang-remang, ya. Ini ngapain, ya. Ini bukan teman yang baik, ya. Wabil jumlah, dan secara umum, ya, secara umum maknanya adalah fal jalisus salih wal mustaqim aqidatan wa amalan wa sulukan, ya. Teman duduk yang baik, sahib, friend, ya, teman dekat yang baik, secara umum maknanya adalah seorang yang lurus akidahnya pasti, ya. Karena baiknya segala bentuk yang kalian lakukan adalah
bukti daripada lurusnya akidah yang kalian miliki. Ya, kalau kalian masih bermaksiat kepada Allah, banyaknya perbuatan dosa kalian dilakukan, maka ini bukti daripada masih ada suatu hal yang salah dalam akidah kita, ya. Wa amalan wa sulukan, dan dalam segala hal amalannya lurus terus, ya, mustaqim, ya, istiqomah, ya. Wa sulukan, ya, dan dalam hal kebiasaan tabiat sehari-harinya, ya, maka ini akan selalu lurus, ya. Jadi teman yang baik itu yang seperti itu pengertiannya. Lalu yang kedua, al-jalis as-su, ya, teman yang buruk, teman duduk yang buruk. Apa pengertiannya? Alal aksi min dzalika, ya, atau lawannya daripada yang tadi telah disebutkan, ya. Apa saja kata penulis? Al-munharif anil jaddah, ya, termasuk orang yang menyimpang melenceng, al-munharif, ya, dari alal jaddah, ya, daripada sesuatu yang telah lurus, ya. At-tariku li ta'atillahi al-muqassir fi ada'i ta'ah wal faraid, ya. Teman yang buruk biasanya teman yang at-tarik li ta'atillah, orang yang meninggalkan ketaatan kepada Allah, ya. Ketika hari Sabtu Ahad, ya, apalagi santri yang pulang pergi, ya, ketika tidak ada gurunya, ya, maka apa? Gurunya takbir salat sunnah ba'diyah, dia kabur keluar, ya. Itu masih mending yang di asrama. Yang di luar Allah alam, ya, ketika tidak ada kewajiban untuk datang ke ma'had misalkan, ya, bisa jadi, ya, bisa jadi apa? Bisa jadi mereka ini belum tentu sholat berjamaah di masjid, ya, bahkan mungkin sebagian apa? Ketika kita main, ya, bermain ke daerah tempatnya, dekat tempatnya tinggal, ya, di musola, di masjidnya, kadang-kadang kita tidak dapati mereka, ya, entah Allah alam kemana, entah sholatnya kapan, di mana, wallahu alam, ya. Ini bukan teman dan yang baik, ya. Al-muqassir fi ada'i ta'ah wal faraid. Nah, al-muqassir termasuk orang yang lalai, yang kurang dalam menjalankan ketaatan kepada Allah, termasuk menjalankan kewajiban-kewajiban kepada Allah. Ya, maka perhatikan, ya, ke dalam memilih teman para jamaah sekalian, ya. Jangan sembarang teman, ya, jangan asal asing, ya. Jangan asal enak diajak heri, ya. Jangan asal bisa disuruh-suruh, ya. Tapi perhatikan juga teman yang baik bukan hanya teman yang baik di depan kita saja, ya, akan tapi baik, taat kepada Allah, lurus akidahnya, akhlaknya, tabiatnya, kebiasaannya baik, itulah teman yang baik, ya. Tidak lalai, ngajak lalai, ya. Ketika temannya mau kabur setelah sholat, ya, sholat sunnah lah, ya. Ketika diingatkan temannya sudah tidak sholat, ya, biarkan saja, ya. Minimal teman yang baik akan mengingatkan seminimalnya, ya. Wal mujtarih limaharimillah, ya, dan menjauhi segala bentuk yang Allah haramkan, ya. Makanya kita tidak dikatakan seorang tuh teman yang baik, ya, selama dia masih melakukan segala bentuk perbuatan dosa, ya. Zaman sekarang para jamaah sekalian rahimani Allah wa iyyakum jami'an, khususnya para santri, ya, itu pengaruh daripada gadget, baik handphone, tablet, komputer, laptop, dan lain sebagainya itu sangat besar, ya. Betapa banyak di antara kita kadang-kadang, ya, anak-anak, ya, bahkan bukan usia SMP, bukan usia SD, tapi dimulai dari usia kadang 2 tahun, 3 tahun, 3 tahun, ya, 4 tahun, 5 tahun seterusnya, ya. Itu apa? Mereka sudah kenal yang namanya gadget, ya. Padahal menurut survei, ya, menurut penelitian, ya, yang namanya segala bentuk game yang ada, ya, kebanyakan tidak ada yang lepas dari yang namanya unsur apa? Unsur perbuatan dosa, minimal pornografi selalu ada, ya. Hal-hal yang berpakaian seperti itu, ya. Makanya kadang-kadang kalau kita lihat, ya, mungkin anak-anak sekarang, ya, yang masih kelas 4 SD, 5, 6, anak laki-laki kadang-kadang, ya, sudah banyak yang sudah balik, ya, bagian, apalagi anak perempuan, ya, kelas 1, bahkan ada yang TK, ya, sudah tahu yang namanya rasa cinta, ya. Ada anak TK, ya, kemarin, ya, baru kemarin kejadian, ya, disuruh oleh gurunya, ya, oleh gurunya anak perempuan, anak TK, ya.
Ayo maju silakan. Ya, anak TK biasa ya perform ya, tampil. Ya, apa katanya? Isin ayah si Eta katanya. Ya. Bagaimana coba? Anak TK lah. Sudah merasa dengan lawan jenisnya. Ya, makanya kadang-kadang kita katakan pengaruh dari segala hal ya. Baik handphone sebagai itu banyak berpengaruh ya. Berpengaruh dan lebih banyak berpengaruh buruk kepada anak ya. Makanya ya, dan perbuatan dosa pun para jamaah sekalian ya, itu tidak melulu terhadap segala sesuatu yang berbentuk fisik ya. Mungkin kalau sekarang terbatas ya fisik ya. Orang mau apa? Mau ketemuan malu-malu ya. Malu-malu ya. Pengen ketemuan di mall, ke bioskop, malu-malu masih ya. Takut ketahuan, takut ketangkap basah ya. Kata bahasa ustadznya, kata bahasa satpam ya, lain sebagainya, takut ya. Tapi kalau lewat handphone sekarang ya, betapa banyak ya anak-anak kecil yang mulai dari SD kadang-kadang apa? Saling video call ya, saling chattingan ya, saling kirim foto ya, lain sebagainya ya. Ini justru kadang-kadang ya, mungkin ya kalau yang di asrama itu lebih banyak terjaga, alhamdulillah ya. Akan tapi yang di luar ya, ini waliyadzubillah ya. Kalau tidak bisa menjaga dari yang Allah haramkan, maka kita katakan dia bukanlah al-jalis as-salih, bukanlah teman duduk yang baik. Sekalipun dia orangnya royal, dia nggak pernah minta ke kita uang bensin, selalu ngejajanin ya, apalagi tidak pernah membuli kita ya, tidak pernah memukul ya, mengejek lain sebagainya ya. Ini maka dia kan bukanlah teman yang baik ya. Ngirim nge-share-nya apa ke temannya? Tinggali ya, Instagram ya. Lihat gambar yang terbaru ya, gambar update dari ya, perbuatan dosa ya dan lain sebagainya. Ya, maka ini waliyadzubillah. Ini bukanlah teman yang baik ya. Al-mutajawiz li hududillah, dan melampaui batas-batas yang Allah berikan dalam syariat. Ya, ini termasuk bukan teman yang baik. Ya, dalam hal apapun ya. Melampaui batas-batas syariat semuanya. Ya, maka dia bukanlah teman yang baik. Al-mutakhalliq bil akhlaq ar-radhilah, dan memiliki akhlak yang buruk ya. Akhlak yang baik ya, insyaallah akidah yang baik itu akan membuahkan akhlak yang baik. Dan akhlak yang baik yang dimiliki oleh seorang, yaitu akhlak yang baik yang mana didasari lillahi ta'ala, bukan karena guru, bukan karena orang tua, bukan karena yang lainnya ya. Menjaga adab etika ya, ketika di jalanan yang sempit ya, jalanan yang banyak orang ya, mungkin ya para santri yang pulang pergi ya, sering bawa motor ya, buka tidak kebut-kebutan ya. Di kekungan yang banyak orang yang dagang malah cornering ya, subhanallah ya. Di kekungan rumah cornering segala ya, sampai ban semua berasap. Ini bukan cerminan daripada teman duduk yang baik. Meskipun dia anak yang baik, dia mau bager ya. Nilainya bagus ya. Kemarin nilai syirahnya 100 misalkan ya. Nilai adabnya 100 ya. Nilai adabnya, tapi adabnya secara faktanya memiliki adab yang buruk ya. Ini bukan contoh dari teman yang baik ya. Teman yang baik akan menjaga ya. Makanya kalau antum mau ke kebutan jangan di sini ya, sana Mandalika sana ya. Yang jauh sekalian ya. Sekalian ya. Lalu selanjutnya ya, al-fa'il lid-danaya was-safasi fil umur ya. Al-fa'il, orang termasuk orang yang melakukan apa? Segala bentuk sesuatu yang sia-sia ya. Suka kerjanya apa kalau ada waktu pulang sekolah ya, atau lagi menunggu segala sesuatu apa lihatnya Instagram ya. Lihatnya Facebook, TikTok ya. Dan secara umum ya, kebanyakan ya, yang namanya media sosial itu pasti ya. Dunia kita itu tidak akan lepas dari yang namanya kebaikan dan keburukan. Ya, kalau tidak kita kebaikan yang kita dapatkan, maka pasti apa? Keburukan yang akan kita tuai. Ya, itu udah pasti, kepastian. Ya. Makanya ya, termasuk di antara teman duduk yang buruk adalah bagaimana dia suka lalai ya. Ada temannya kosong liburan, besok libur ya. Ustadznya ada keperluan. Ayo ya kita nyewa PS ya, seharian katanya. Ini apa ini? Sukanya lalai ya. Hayu mabar ya. Sambil HP dicolok ya, udah mau ngebeledug ya, baterainya kembung ya, tetap aja dipakai ya. Demi perbuatan sia-sia yang dia lakukan.
ya, sukanya lalai, ya, ngobrol, ya, buang-buang waktu, ya, kumpulnya dengan teman-teman yang seperti itu, ini waliyadzubillah, dia bukanlah teman yang baik. Ya, teman yang baik kita katakan adalah teman yang selalu menjaga ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, bukan teman yang baik kita katakan care, ya, bager pisan si eta mah. Rumah nage agung, ya. Pangagungna sacilembu, ya. Selalu ngajajanan, ya, tapi ternyata apa? Dalam ketaatan kepada Allah dia lalai, ya. Ini waliyadzubillah, ya. Ya, al-qati'ur lirahmah, ya. Dan termasuk orang yang selalu memotong tali silaturahim. Maka ini jangan juga, ya. Memotong tali silaturahim ini banyak alasannya, ya. Kadang-kadang, ya, ada beberapa orang yang kadang, ya, tidak mau berkumpul dengan keluarganya karena apa? Karena mungkin malu, takut ditanya. Karena malu belum sukses. Karena malu belum mempunyai istri dan lain sebagainya. Kadang-kadang syaitan itu akan datang untuk membuat kita bagaimana caranya agar kita jauh daripada saudara-saudara kita, khususnya yang namanya silaturahim, ya. Itu adalah saudara-saudara yang sedarah, baik dari bapak maupun dari ibu. Ya. Mungkin di antara kita sering, ya, ketika Ramadan, ya, menjelang Idul Fitri, ya, malu berkumpul dengan keluarga. Ya, ketika ada beberapa momen dalam Lebaran, kenapa? Masih izin, ya, anak masih pengangguran, ya, begitu seterusnya sampai dia sukses pun dia tidak pernah yang namanya apa? Menyambung tali silaturahim. Ya. Begitupun kadang-kadang, ya, ada juga, ya, yang lainnya, ya, yang malu juga, ya, ketika diajak berkumpul dengan saudaranya, ya, malah lebih asik, ya, berkumpul dengan teman-teman yang satu frekuensi dengannya, ya, yang sama-sama lalai, ya, sama-sama apa? Memiliki jalan yang sama, ya. Maka daripada berkumpul dengan saudaranya dengan alasan apa? Malu ditanya kuliah di mana, malu ditanya kapan nikah dan lain sebagainya. Ini termasuk diantara hati-hati, ya, bisa jadi memotong daripada persaudaraan, ya. Al-aqli walidai, ya, berbuat durhaka kepada orang tua, durhaka kepada orang tua, ya. Teman yang baik itu baik semuanya, ya. Kita katakan bukan topeng, ya. Di sekolah baik, ya. Setiap guru yang menyuruhnya, masya Allah, ya, tidak ada satupun kata pernah dia menolaknya, ya. Disuruh nyapu-nyapu, ngepel-ngepel, tidak pernah hitung-hitungan. Tapi di rumah, subhanallah, ya, disuruh beliin apa? Micin aja, ya, garam, ya. Itu apa? Kela sekedap, ya. Sekedapnya sampai maghrib, padahal nyuruhnya asar, ya. Nyuruh maghrib sekedap sampai sampai isya, ya. Masakan sudah jadi baru mana pada meser, ya. Apa? Sudah terlambat, ya. Sudah terlambat, ya. Ini termasuk di antara bentuk, ya, durhaka kepada orang tua, ya. Bahkan kita katakan apabila kalian para santri sekalian, ya, tidak menjaga nama baik orang tua kalian, ya, itu termasuk di antara bentuk durhaka. Kalian bangga, ya, orang tua kalian dipanggil selalu terlambat ketika datang ke sekolah, tidak pernah hadir, ya. Terlambat karena apa? Terlambat kalau dengan udzur syar'i tidak masalah, ya. Motornya mogok, ya, bensinnya habis, ya, tidak bawa uang mungkin masih dimaklumi. Kalau terlambat karena futsal, ya, terlambat karena main bola, subhanallah, ya, penting sekali, ya. Dan ini bukan ciri di antara teman yang baik, ya. Tolong tandai, ya. Telat karena main futsal, telat karena main bola, ini subhanallah, berarti kan ada kewajiban di sini, ya. Ini bukan ciri-ciri teman yang baik, dan ini bentuk daripada durhaka kepada kedua orang tua. Kasihan orang tuanya izin, ya, afan ustadz, ya, izin terlambat baru datang main futsal, ya, penting sekali, ya, sudah silahkan, ya, urusan orang tuanya, ya. Baru datang main bola, ya, syukur masih datang, alhamdulillah, ya. Ini yang lebih parah apa? Tidak datang sama sekali, ya, padahal ini kewajiban, ya. Lalu selanjutnya al-musi li jirani, dan berbuat buruk kepada tetangganya, ya. Kadang-kadang tanpa disadari, ya. Yang namanya kita hidup sebagai makhluk sosial, ya, pasti butuh yang namanya orang lain, ya. Apalagi kita selama bertetangga, ya, pasti ada kanan, kiri, depan, belakang. Kecuali memang dia hidup sendiri, ya. Mungkin, ya, ada di antara kita yang niatnya baik, ya, menyetel murotal,
Akan tapi kadang-kadang di waktu yang kurang tepat, ya, dan dengan mungkin suara yang terlalu kencang, itu bisa saja menjadi sebab terganggunya tetangga kita, ya. Pengen ya jam 11 malam misalkan ya, agar serasa hidup lebih berwarna di rumah, ya. Akan tapi tetangganya sedang tidur, ya. Maka ini bukanlah suatu kebaikan, ya, bisa jadi mengganggu tetangganya, ya, dalam hal apapun, ya. Mungkin motornya menghalangi tetangganya, ya, atau jalan tetangganya ditutupin oleh apa? Jemuran dia, ya. Atau malah jemur apa? Jemur ikan asin, ya, jemur apa lain sebagainya di depan rumah tetangganya, ya. Atau mungkin kalau di kota-kota yang sering apa? Memarkir mobil di depan rumah tetangganya, ya. Mampu beli mobil tapi nggak mampu beli garasi, ya, ini termasuk zalim, ya. Bukan termasuk teman duduk yang baik. Banyak sering kita lihat, ya, parkir motor sembarangan, menghalangi orang yang lewat seenaknya, itu termasuk, ya. Bukan daripada ciri daripada teman yang baik, ya. Katsirul ghadab wasari'i, ya, mudah marah, ya, gampang ngegas, ini termasuk bukan teman yang baik, ya. Teman yang baik akan bersabar, ya, dalam segala halnya, ya. Meskipun konteksnya bercanda, ya, apalagi konteksnya serius, harus lebih sabar lagi, ya. Dan itu ujian bagi kita semua, ya. Ini baru di toel sedikit langsung suara keras, ya. Ya, bahkan suaranya melebihi gurunya, ya, bahkan ketika guru sedang mengajar, ya, guru sedang mengisi, ya, belajar, ya, tidak usah sebut merek semuanya, ya, sama-sama semuanya, ya, langsung marah. Ini bukan diantara ciri teman yang baik, ya. Makanya semuanya bersabar, ya, termasuk ketika diherian sebentar sedikit saja mudah marah, maka ini diantara bukan ciri-ciri teman yang baik. Yang marah sampai berkata kasar, ya, sampai mencela nasab, ya, dan lain sebagainya, maka ini bukan teman yang baik, ya. Maka hati-hati, ya, tidak mudah marah, ya, bersabar, ini diantara ciri teman yang baik, ya. Al-mutakabbir, sombong, ya, sombong, congkak, ya. Selalu pamer, ya, ketika punya barang yang baru selalu dipamerkan, ya. Punya HP baru diperlihatkan, nih, iPhone, ya, iPhone, ya. Bawa motor baru, ya, kemahat, semangat, ya, ketika apa? Ketika punya barang yang baru, niat apa? Agar dipamerin, ya. Bawa NMAX baru, ya, pada wallahu alam sudah lunas atau belum, ya. Sombong, ya. Ini bukan ciri teman yang baik, ya. Teman yang sombong, bahkan ya ada ancaman secara khusus, ya, bagi orang-orang yang sombong, ya, tidak akan masuk surga. Kata Nabi SAW, la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqala dzarratin minal kibr, ya. Atau kama qala Nabi SAW, ya, tidak akan masuk surga orang yang mana dalam hatinya ada sedikit pun sifat daripada sifat sombong. Sifatnya siapa ini sombong? Syaitan, ya, iblis, ya, sombong, ya. Maka jangan ditiru, ya, bukan teman yang baik, ya. Semangat karena bawa apa? Jalan-jalan dengan temannya karena bawa uang yang banyak, ya. Piknik, berapa antum jajan, ya? Cuma 30.000. Oh, sama, anak mah cuma nambah 0 hiji, ya. Subhanallah, ya. Sombong, ya, niatnya. Coba ningali HP-nya, ya. Lihat punya temannya. Oh, kentang, ya. Diejek HP temannya, ya. Diejek HP temannya, ya. Sombong, ya. Al-musi ilan nasi wal mu'dhi lahum, ya, selalu berbuat buruk kepada manusia dan merendahkan mereka, ya. Dan ini bukan perbuatan daripada orang-orang yang baik, ya. Orang yang baik, yakinlah, tidak akan berbuat hal seperti ini, ya. Bahkan secara umum wabil jumlah pengertiannya adalah fal jalisus su huwal munharib aqidatan wa amalan wa sulukun, dan, ya, artinya adalah teman duduk yang baik, teman duduk yang buruk adalah orang-orang yang menyimpang akidahnya, ya. Maka ketika menyimpang akidahnya, maka amalannya, perbuatannya, tabiatnya, sifatnya pun nantinya akan menyimpang juga, ya. Jangan anggap remeh, ya. Jangan anggap remeh, ya. Tidak tersenyum kepada saudaranya cuman karena apa? Berbeda jalan saja, ya. Cuman karena berbeda pemikiran, ya. Malah judes dengan temannya, ya. Cuman gara-gara hal sepele, ya. Ini diantara bentuk ada penyimpangan, ada kesalahan dalam akidahnya. Insya Allah akidahnya yang baik, ya, tidak akan membuat hal seperti itu, ya.
Lalu berkata penulis atharul jalis as-salih, ya. Lalu selanjutnya beliau berkata tentang dampak-dampak daripada teman duduk yang baik, ya. Wala syakka anna lil jalis as-salih atharun at-thayyibah ala jalisihi, idzan annal jalis yattadih ala jalisihi, ya. Insyaallah tidak diragukan lagi bahwasanya teman yang baik akan memberikan dampak yang baik pula bagi temannya, ya. Pasti, ya. Kenapa? Fal jalis as-salih jami'u ahwalaka ma'ahu wa anta fi mughnamin wa khairin, ya. Ketika kalian mendapatkan teman yang soleh, ya, secara tidak langsung kalian telah mendapatkan segala bentuk sesuatu kebaikan, ya. Wa anta fi mughnamin wa khairin, dan kita seakan-akan mendapatkan suatu al-mughnam, ya, ghanimah yang besar, ya, dan kebaikan yang sangat banyak ketika memiliki sahabat yang baik, ya. Wal khair alladhi yusibul 'abda min jalisihi ablaq minal misk, ya. Dan kebaikan yang didapatkan seorang hamba dari teman yang baik, ya, itu lebih sangat besar, ya. Ablaq itu luar biasa, ya. Sangat besar, ya. Tidak bisa dinilai, ya. Maka kita katakan, ya, teman yang baik ini dalam segala hal, ya. Bukan hanya ketika majelis saja, ya. Ketika majelis anak ingin dekat dengan Gavin, ya, karena duduk paling depan. Ya, ketika di luar dekat dengan yang lainnya, yang ada bro, ya. Yang sama-sama sudah beger. Sama dia mah masih bocah kene, ya. Masih bocil. Anak meresapnya dengan ini, ya. Bisa memotoran, ya, bisa lain sebagainya, ya. Pacaran, ya. Suka update status WhatsApp, ya, yang berhubungan dengan hal-hal seperti itu dan lain sebagainya. Ini waliyadzubillah, ya. Ya, li'annahu imma an yu'allimaka ma yanfa'uka fi dinik wa dunyaka, ya. Minimal, ya, insyaallah di antara dampak sahabat yang baik yang akan kita dapatkan adalah dia akan mengajarkan kita segala sesuatu kebaikan yang bermanfaat di dunia maupun di akhirat, ya. Teman yang baik dalam semuanya, dalam majlis, ketika jalan-jalan, ketika piknik, ketika safar, ketika kerja bakti, semuanya kita harus mencari teman yang baik, ya. Makanya kadang-kadang kita melihat, ya, beberapa teman yang mungkin, ya, dulunya dia tidak memiliki teman sendiri, ya. Tiba-tiba apa bergabung dengan teman yang buruk, sehingga biasanya apa memiliki dampak pula yang buruk, ya. Kita lihat juga anak-anak baru yang baru datang ke Mahat, lalu dia bergabung dengan teman-teman atau gerombolan anak-anak yang baik, ya, yang tidak pernah terlambat, ya, tidak pernah kebut-kebutan, ya, tidak pernah berpacaran, ya, apalagi sampai lebih lagi belum perbuatan melampaui batas lainnya, maka insya Allah dia pun akan terbawa arus daripada kebaikan, ya. Makanya kita sering nasihati, ya, beberapa anak-anak mungkin, ya, yang nilainya buruk, ya, kita lihat tidak bukan biasanya pengaruh daripada teman yang baik, ya. Kita nasihatin, coba kenapa antum tidak berteman dengan fulan, ya, yang selalu sholat malam, berteman dengan fulan yang selalu murojaah, ya. Berteman dengan fulan yang selalu baca buku, malah bangga, ya, berteman dengan temannya, ya, karena pakai Nmax, ya, misalkan yang terbaru, ya, yang nggak pakai kunci lagi, ya, yang kalau ketinggalan kuncinya nggak bisa mati, ya, malah bangga seperti itu, ya. Malu, ya, dengan teman yang punya motor, ya, speknya spek goib, ya, nggak ada speknya, ya, mereknya nggak ada mereknya, rantainya sudah hampir putus, ya, ban udah retak, ya, malu dia. Ya, lebih bangga teman duduk yang seperti itu. Ini waliyadzubillah, ya. Aw yahdi laka nasihatan aw yahdharaka min al-iqamati ala ma yadurru. Ya, teman yang baik pasti, ya, akan selalu memberikan petunjuk kebaikan, ya, atau minimal nasihat agar kalian menjauhi segala yang Allah larang atau segala bentuk keburukan, ya. Makanya mungkin Anda pernah bercerita sama kalian, ya, para santri khususnya, ya, Anda termasuk orang yang sering dan suka jalan-jalan, ya. Akan tapi kita kalau jalan-jalan itu pilih-pilih, ya. Kita kalau jalan-jalan tidak pernah kecuali dengan teman-teman yang sama, ya. Satu kampus, satu kuliah, ya, bahkan sebagian mungkin satu fakultas, ya. Agar apa? Agar sama, ya, kita, ya. Ketika jalan, ya, ketika ada yang melalaikan atau berbuat dosa, adek mata, ya, jaga pandangan, ya. Waktu sholat diingatkan sholat, ya. Waktu subuh dibangunkan subuh, ya, bukan malah sebaliknya, ya. Ada yang menarik langsung ajak foto bareng, ya, selfie, ya, bikin status, ya.
Bareng-bareng ngajak, hayu ke bioskop, hayu. Antum nggak bawa pasangan, hayu barengan ya. Hiji ewang, ini waliyatubillah ya. Dan ini ada ya. Atau ngajak ke tempat remang-remang dan sepi ya, kolong jembatan ya, kolong kasur ya yang gelap ya. Atau ke tempat hiburan lainnya, ini waliyatubillah. Ya, bukan mengajak seperti itu. Ya. Minimal ya, insyaallah teman yang baik akan selalu mengingatkan antum daripada keburukan ya. Ayo sebentar lagi jam 10, ustadznya bakal datang. Pelajaran, diingatkan ya. Tong ngobrol ya. Hafalkeun ya. Can setoran kalau kang ngobrol, ini diingatkan. Itu diantara hikmah teman yang baik. Ya makanya sering kita lihat ya, dapati apabila ya beberapa santri yang khususnya ya dan kepada jamaah para umumnya mungkin sekarang sudah banyak perubahan, lihatlah apa? Teman mainnya, lihat saja ya. Lihat teman mainnya, pasti ada yang berbeda ya. Kalau ada yang berkata yang buruk kan cuman teman mainnya, sama saja ya. Teman mainnya pun sama berkata demikian ya. Si A berkata ana marusuk gara-gara si B ya. Jadi W ya, ikut bobogohan ya. Si B sama sebaliknya ya. Berkata sebaliknya, ana juga yang ngajarin itu si A dulu pertama kalinya ya. Sama. Makanya dilihat teman yang buruk itu ya, dan yang baik akan memberikan pengaruh yang baik pula ya. Sering kita dapati beberapa santri yang masya Allah ya, hafalannya lancar ya, segala bentuk hafalannya, belajarnya rajin, itu biasanya temannya pun teman yang baik. Dia berada di circle atau lingkungan bi'a yang baik pula ya. Yang malas ya, yang tidak mau menghafal, yang giliran waktunya menghafal dia ngobrol ya atau ngobrol. Kalau tidak ngobrol apa? Ngantuk ya, pilihannya dua ya. Maka biasanya ya mereka berada di kumpulan orang-orang yang seperti itu juga, dampaknya besar ya. Dan agama kita ya memperingatkan kepada kita bahwasanya dampak teman duduk yang buruk, dampak CS yang buruk ya, friend ya, atau apa istilah sekarang yang keren, bestie ya, yang buruk itu bukan sesuatu yang remeh ya, sesuatu yang besar ya. Makanya di antara hal ya, kalau kita ingin menjadi orang baik, mungkin ya hendaknya kita berkumpul dengan orang-orang yang soleh, yang baik, berada di lingkungan yang baik ya. Jangan lingkungan yang waliyatubillah ya, yang membuka aurat ya, yang hidupnya malam hari ya. Wallahu alam ya. Apa yang dilakukan ya, bukan ngeronda pastinya ya. Lanjut ya. Fayahutsuka ala ta'atillahi wa birril walidain wa silatul arham. Dan orang yang baik pasti akan mengingatkan kalian akan apa? Berbakti kepada orang tua, ketaatan kepada Allah, dan mengingatkan kepada kebaikan, mengingatkan pasti dan selalu ya. Lalu apa lagi para jamaah sekalian ya, wa yubsiruka bi'uyubi nafsi, dan mengingatkan antum tentang kalian atau kita tentang aib diri kita ya. Bukan artinya dia ingin membuka aib kita ya, kan, tapi menunjukkan bahwasanya ente ini lemah di hafalan ya, ngafalin di rumah ya, jangan malah mabar ya. Sudah mabar ya, kalah wae ya, ngapain? Sudah kalah, hafalan tidak dapat ya, pelajaran ngantuk ya, ini ngapain ya? seperti ini ya. Diingatkan dengan aib kita ya, diingatkan kesalahan kita ya. Teman yang baik akan mengingatkan ya, ayo kita ikut kajian ya, ayo kita murojaah ya, murojaah saling tanya bareng ya. Itu teman yang baik akan mengingatkan, ayo tanya-tanyaan ya. Sebutkan 10 sahabat yang dijamin masuk surga. Itu yang mengajak kebaikan, bukan malah ngobrol ya. Ada waktu kosong malah main bola ya. Tidak semua waktu kosong itu buat najongbal ya. Masih banyak untuk hal yang bermanfaat lainnya ya. Nah, lanjut, wa yad'uka ila makarimil akhlaqi wa mahasiniha biqaulihi wa fi'lihi wa halihi ya. Dan insyaallah teman yang baik itu akan memberikan athar ya, sedikit banyak yang pasti akan berdampak ya, akan berdampak dalam apa? Dalam kehidupan kalian, dalam akhlak kalian, dalam akidah, dalam tabiat kebiasaan ketika kita berteman dengan orang-orang yang baik ya. Dan ini perkataan ini bukan hanya fatwa ulama saja, akan tapi bahkan Nabi SAW pun mengatakan demikian. Nanti ada hadisnya akan kita sampaikan ya, bahwasanya sahabat yang baik itu memberikan dampak yang baik juga ya. Bukan berarti kita merasa kita sudah soleh, kita sudah baik ya, artinya kita bisa bebas berteman dengan siapapun ya. Berteman dengan orang yang suka terlambat, berteman dengan orang yang lalai, yang memilih majlis lalai daripada majlis ilmu
ya, yang memilih membaca di handphone daripada membaca Al-Quran, ya, yang lebih suka mengobrol antara adzan dan iqamah daripada meminta atau berdoa kepada Allah. Ya, teman yang baik tidak akan seperti itu. Akan mengingatkan, ayo, udah baca Al-Kahfi belum kalau malam Jumat? Ya. Murojaah udah belum? Ya, murojaah usulul salasah dan lain sebagainya. Ya, dia akan mengingatkan. Ya, mengingatkan. Makanya bagi teman-teman yang baik, ya, yang sudah mudah-mudahan berada di jalur yang lurus, tolong ya, kalian jauhi teman-teman atau orang-orang yang memungkinkan kalian bisa menjadi buruk. Ya, tolong dijauhi. Jauhin. Ya, biar aja dia nggak ada temannya, biarkan. Ya, kalian ngumpul dengan orang-orang yang baik, dan yang baik pun ya hati-hati juga ya. Ketika kedapatan dengan orang-orang yang seperti ini, kalau memang dia niatnya mendekati kalian ya, teman-teman yang baik ya, jalis as-salih, untuk menjadi lebih baik, maka silahkan dekati dia, rangkul dia dengan hangat ya, ajak dia kepada kebaikan. Ya kan, tapi kalau niatnya cuma ngajak biar kalian lalai ya, biar kalian gak belajar ya, biar kalian gak ranking 1 lagi ya, saingan ya, persaingan yang tidak sehat ya, maka hati-hati ya. Kalau misalkan tiba-tiba ada teman yang biasanya buruk ya, suka kabur ya, terlambat terus ya, tiba-tiba mendekati kepada kalian yang baik ya, maka hati-hati ya. Kalau niatnya pengen baik, maka silakan. Tapi kalau niatnya hanya untuk merusak kalian, maka perhatikan ya, bisa jadi dialah jalis as-su, bisa jadi dialah teman duduk yang buruk ya. Wa aqallu ma yastafidul insan minal jalis as-salih wa huwa faidatun la yustahanu bih ya. Dan minimal faidah yang didapatkan minimal, seminimal-minimalnya, kadang-kadang segala sesuatu yang tidak diperhatikan oleh kita ya. Wa ayyan kaffa bisababihi 'anil ma'asi was sayyi'at ri'ayatan lis-suhbatin wa munafasatin fil khairi wa tarfa'an 'anil syarr ya. Dan minimal kadang-kadang kebaikan yang tidak kita sadari ya, daripada sahabat yang baik. Mungkin kita berasa, anak sudah lama bersahabat dengan Umar, anak sudah lama bersahabat dengan Ghazali ya, anak sudah lama bersahabat dengan Jibril ya, mungkin tidak disadari oleh orang lainnya ya. Akan tapi lingkungan yang baik itu membawa kepada kita kebaikan ya. Betapa sering kita lihat ya, orang-orang, anak-anak kecil di luar sana ya, berbahasa bahasa Sunda dengan menggunakan bahasa yang kasar ya. Bahasa hewan-hewan, absensi semua hewan hafal dia ya. Kadang-kadang dia tidak merasa itu keburukan. Kenapa? Dia berada di lingkungan yang buruk ya. Semuanya berkata seperti itu. Coba santri beda lagi ya. Coba santri ya, yang diucapkan apa? Astagfirullah ya, subhanallah, alhamdulillah ya, zikir semuanya ya, mengingatkan temannya ya, bukan berbuat keburukan ya. Ittaqillah ya akhi ya. Kenapa antum di kamar mandi lama sekali ya? Ngapain antum di sana ya? Setengah jam tidak keluar-keluar ya, yang lain antri ya akhi ya. Ngapain antum ya? Ittaqillah, bertakwalah kepada Allah, mengingatkan ya teman yang baik, minimal menghalangi, menjaga kita dari segala bentuk kemaksiatan dan keburukan. Itu yang kadang-kadang tidak kita sadari ya. Takutlah ya akhi, tolong ya, jangan sembunyikan sendal temanmu, kasihan dia ya. Itu belum lunas sendalnya, ini ingatkan temannya ya. Jangan malah sebaliknya, sumputkan sila si eta ya, herian sina cerik ya. Ini gimana ya? Subhanallah ya, hayang ningali ceurikna kumaha ya, hayang ningali si eta ngegas marah kumaha ya, dipancing terus dia. Ini bukan teman yang baik ya. Ayo herian si eta ya, biar dia marah, biar dia ambek, biar dia nangis ya. Ini bukan teman yang baik ya. Teman yang baik akan menjaga dari hal tersebut ya. Itu hal-hal yang kadang-kadang tidak kita sadari ya. Wa yahfazaka fi hadarika au fi maghibika ya, wa an tanfa'aka mahabbatan wa da'ahu fi hali hayatika wa ba'da mamatik. Dan insyaallah teman yang baik juga para jamaah sekalian bukan hanya memberikan manfaat ketika kita hadir saja ya. Kita hadir bisa mengajak kebaikan, tapi ketika kita gaib pun, kita tidak hadir, dia akan menjaga segala nama-nama baik kita, segala aib kita dia jaga. Tidak dia buka. Bukan berarti ya aib yang memang tidak boleh dibuka, akan tapi menjaga segala bentuk nama baik kita akan dia jaga, baik kita hidup maupun sudah meninggal ya. Bahkan dikatakan ya, tidak mungkin ya ada teman duduk yang akan mendoakan kita ketika kita telah meninggal nanti, kecuali jalis as-salih ya. Kecuali teman duduk yang baik ya. Jangan berharap doa dari teman duduk yang lalai ya.
Jangan-jangan malah ke kuburan ya. Malah manggil namanya ya. Mat, ayo mabar gitu ya. Udah meninggal orang yang di kuburan. Ya. Bukan mendoakan ya. Teman yang baik akan mendoakan ya. Ya misalkan sudah meninggal misalkan ya. Ayo Muhammad ya, Mat jadi kangen sama antum ya. Mabar lagi nih ya. Nongkrong lagi ya. Malam mingguan ngapain ya. Nongkrong di kuburan lagi ya, ngapain kalian ya. Nggak ada faedahnya ya. Orang yang teman yang baik maka akan menjaga, mendoakan kita meskipun kita sudah meninggal nantinya ya. Nah, itu dampak teman yang baik ya. 29 nih. Terakhir 30 ya. 30 ya. Itu dampak daripada teman yang baik ya. Udah habis waktunya, baru sedikit kita ini. Mungkin pertemuan berikutnya akan kita lanjutkan ya. Ya. Jadi para jamaah sekalian, para santri-santri khusus ya. Ini perhatikan ya. Dalam berteman pun syariat kita, agama kita itu memerintahkan kita untuk mencari teman duduk yang baik. Bukan teman yang asal ya. Bukan kita katakan dengan masuknya kalian ke sebuah pondok pesantren, ke sebuah sekolah yang diniatkan di dalamnya pasti orang tua kalian agar kalian menjadi baik, maka di dalamnya semuanya orang-orang sudah menjadi baik. Ya. Kalau kalian katakan dah guru-gurunya juga baik semua, insya Allah ya guru-gurunya mudah-mudahan baik semua ya. Yang kita nilai secara zahirnya ya. Akan tapi yang namanya santri, kita sering ingatkan kalian semua ya. Bukan berarti kalian ini santri di sini ketika kalian belajar kalian adalah anak-anak yang apa? Yang baik. Akan tapi apa? Santri-santri atau anak-anak yang selalu berusaha atau ingin menjadi anak-anak yang baik. Makanya dalam prosesnya pasti panjang untuk menjadi orang yang baik, orang yang soleh, orang yang mustaqim li taati, orang yang lurus dalam ketaatan kepada Allah itu sulit, pasti ada godaannya. Ya di usia kalian yang masih kecil ya, belum memiliki apa-apa, juz 30 aja belum hafal, ya baca Quran masih pabaleot, ya mutun tara setor, ya langganan apa? Cuci piring, cuci motor, ya dihukum. Ya, tapi apa? Baru tergoda sedikit dengan lawan jenis ya, sudah kelepek-kelepek. Ya. Tergodanya oleh bocil lagi ya, yang masih SD ini waliyadzubillah ya. Hati-hati ya. Dan teman yang baik insya Allah akan menghalangi semuanya. Ya akan dihalangi segalanya insya Allah dengan teman yang baik. Ya makanya bersyukur kalian bagi para santri sekalian, bagi para teman-teman sekalian yang sudah memiliki teman yang baik, dijaga sebaik mungkin. Ya, jaga permata berharga kalian. Yang mana ya bisa jadi ya ini ya teman yang baik ini yang akan menjadikan kalian sukses kelak ya. Mungkin sedikit ya, berapa menit lagi insyaallah ya. Kita punya cerita sedikit ya. Dulu ya ketika di Mahat dulu ya. Anak pribadi alhamdulillah ya, kita bertiga ya. Kita bertiga ya. Anak punya teman berdua ya. Sama-sama dulu kita dari Kalimantan. Ya. Di saat yang lainnya semuanya ya. Kita dulu pondok pesantren ya. Pondok pesantren di Solo sana yang mana pondoknya itu lebih banyak pelajaran umumnya ya. Bahkan pondok kita dulu ketika di Solo dulu itu saingannya bukan lagi pondok-pondok tapi apa? SMA favorit yang ada di luar. Saingan kita tuh SMA Kristen ya. Alumni ya itu banyak yang ke ITB, bukan hal aneh. Ke UI bukan hal aneh ya. Ke UGM bukan hal aneh karena emang tujuannya ya goyahnya emang ke sana ya. Dan ketika itu kita alhamdulillah ya punya teman berdua yang mana dari awal niat kita ingin mudah-mudahan untuk kebaikan ya insyaallah ya. Di saat yang lain pulang kita tetap ya, ini ibrah ya, ada ibrahnya, ada pelajaran buat para santri ya. Kita tetap di sana, kita belajar enggak pulang. Kita belajar bahasa Arab, talaki, mulazamah sama ustaz. Ya. Dan alhamdulillah kita bertiga atas izin Allah kita bertiga lulus Lipia dan beberapa tahun kemudian kita bertiga pun alhamdulillah Allah berikan kesempatan untuk belajar di Madinah, cuman bertiga. Dari awal bertiga, ke Libya bertiga, ke Madinah bertiga. Dan yang lainnya qadarullah tidak diterima. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Makanya teman yang baik itu memberikan dampak athar yang besar bagi kita. Ya jangan remehkan ini. Ya, jangan bangga berteman dengan orang-orang yang jago motornya. Ya. Banyak lalainya, ya. Suka ngajak mabar, suka ngajak kelalaian, suka posting yang diharamkan, ya. Meskipun hanya sekedar ini mah kartun dah ya. Kartun tapi terbuka aurat sama ya. Ya ini pada kartun hungkul ya. Kecuali hewan beda ya. Hewan tidak ada auratnya ya. Kalau aurat maka domba yang kalian lihat pun akan dosa kalian ya.
Ya. Makanya kita tidak disuruh menjaga pandangan kepada hewan, ya. Hewan beda, ya. Kalau kartun apapun itu bentuknya, animasi, ini mah anime, ya. Ya mungkin orang pecinta anime yang merasa ini mah tidak naon, cuma anime. Saya tidak bersahwat, tetap bersahwat tidak bersahwat, suka tidak suka, maka ini tetap yang namanya perbuatan dosa, ya, perbuatan dosa. Makanya perhatikan para santri sekalian, khususnya para jamaah sekalian, ya, dijaga teman baik kalian sampai kalian lulus, sampai kalian mencapai cita-cita kalian. Tolong dijaga teman-teman baik yang baik ini. Ya, kalau bisa jadi teman yang ini, insya Allah teman yang baik tidak akan pernah merugikan kalian. Yang mustaqim ala ta'atillah, yang lurus selalu dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah pada pertemuan berikutnya akan kita bahas tentang asar dampak buruk daripada teman yang buruk juga. Ya, tapi para jamaah sekalian, alhamdulillah, ya, kita sampaikan beberapa hal, ya, dan mungkin insyaallah butuh beberapa pertemuan untuk membahas seluruhnya. Yang mana mungkin bagi kita, ya, kita merasa teman yang buruk, teman yang baik adalah hal yang receh, yang remeh. Akan tapi dalam Islam itu sangat besar sekali. Ya, sesoleh apapun kita, kalaulah teman dekat kita adalah yang buruk, maka kita akan dinilai dengan teman dekat kita. Almar'u ala dini khalili. Seorang akan dinilai tergantung dari sahabat karibnya, tergantung daripada teman dekatnya, CS-nya, bestinya, mungkin istilah sekarang. Ya. Maka para jamaah sekalian, mudah-mudahan apa yang sedikit ini menjadi hal yang bermanfaat bagi kita semua, dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kepada kita kekuatan, taufik, hidayah untuk mengamalkan apa-apa yang telah kita dapatkan. Semoga Allah Subhanahu wa taala jadikan kita, mudahkan kita untuk mendapatkan sahabat-sahabat yang baik, yang lurus dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, yang kita bisa bersama dengannya untuk menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya kemanfaatan di dunia saja, akan tapi kebaikan sampai di akhirat nanti, ya. Marilah kita tutup majelis kita dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.